Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NPM 140-2018-079. Dalam video ini, saya akan mendemonstrasikan Lab Authentication, Authorization, dan Accounting. Part pertama, kita akan adding groups, user, dan password on a Linux system. Setelah jendela terminal Ubuntu terbuka, masuk ke user Cisco dengan menggunakan password yaitu password. Kemudian, pilih icon terminal untuk membuka terminal. Lalu masuk ke root dengan cara sudo su. Kemudian, masukkan kata sandi Cisco yaitu password. Selanjutnya, buat grup dengan nama HR dengan memasukkan perintah group add HR. Masuk ke part 2, verifikasi user, group, and password. Selanjutnya, kita pastikan grup baru telah ditambahkan ke daftar file group dengan memasukkan path spasi /etc/group. Nah, di sini bisa kita lihat grup HR berhasil kita tambahkan. Selanjutnya, tambahkan user dengan nama Jenny dengan cara add user spasi Jenny. Kemudian masukkan password untuk Jenny dengan la sosial. Retype kembali la sosial. Kemudian berikan nama Jenny. Lalu enter. Kita enter dan ketik Y. Lalu kita tempatkan user Jenny ke grup HR dengan cara user mode spasi -g spasi HR spasi Jenny. Selanjutnya tambahkan user dengan nama Jo dengan cara add user spasi Jo. Lalu enter. Kemudian kita masukkan untuk password Jo yaitu tooth. TOOTH. Kemudian ketik lagi tooth. Lalu kita masukkan nama Jo. Kita enter. Ini enter. Kemudian ketik Y, enter. Lalu kita tempatkan user Jo ke grup HR dengan cara user mode spasi -g spasi HR spasi Jo. Lalu enter. Kemudian verifikasi user yang baru dibuat tadi di file passwd dengan cara cat spasi /etc/passwd. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat user Jenny dan juga Jo yang tadi kita buat. Lalu lihat pengguna yang dibuat di file shadow dengan cara cat spasi /etc/shadow. Part selanjutnya, part 3, kita menggunakan using symbolic permission.
Selanjutnya kita akan masuk ke user Jenny. Sebelumnya kita klik CD terlebih dahulu. Kemudian masuk ke user Jenny dengan cara su spasi min l spasi Jenny. Lalu kita klik enter, masukkan password Jenny yaitu lasosial. Nah, udah berhasil masuk. Setelah berhasil login, lalu kita lihat direktori dengan cara mengetikkan pwd, terus enter. Selanjutnya kita kembali satu tingkat sebelumnya dengan cara mengetikkan cd spasi titik-titik. Setelah itu buat daftar semua direktori dan permissionnya dengan mengetikkan ls spasi min l. Dapat kita lihat di sini total semuanya ada 12. Nah, di sistem operasi Linux ini memiliki total 10 huruf atau strip di bidang permissionnya. Yang pertama itu ada D untuk menambahkan file pada direktori D. Sedangkan untuk bagian 2-4-nya yaitu untuk user. Sedangkan bagian 5-7 merupakan bagian untuk grup. Dan yang terakhir bagian 8-10 merupakan akun selain yang ada di grup. Selanjutnya masuk ke folder Jo sebagai Jenny dengan mengetikkan cd spasi Jo. Nah, sekarang kita berada di folder home pada Jo. Selanjutnya kita klik cd spasi titik-titik untuk kembali ke /home. Setelah itu kita exit, masuk ke root dengan cara sudo min i. Kemudian kita ubah ke direktori home dengan cara cd spasi /home. Selanjutnya kita ubah permission dari folder Jo agar tidak bisa dieksekusi dengan cara mengetikkan chmod spasi 0 strip x spasi Jo, lalu kita enter. Kemudian kita lihat permissionnya dengan cara mengetikkan ls min l. Nah, di sini bisa kita lihat di folder Jo yang tadinya X berubah menjadi strip yang menandakan bahwa user selain user Jo tidak dapat mengeksekusi folder dari Jo. Selanjutnya kita masuk ke user Jenny dengan cara kita cd terlebih dahulu. Lalu kita masukkan su min l spasi Jenny. Lalu kita enter. Kemudian kita masuk ke direktori home dengan cd spasi /home. Nah, kemudian coba kita masuk ke folder Jo dengan cara mengetikkan cd spasi Jo. Lalu kita enter. Nah, di sini permission deny. Permission deny ini dikarenakan tadi kita sudah mengubah permission pada folder Jo yang mengakibatkan user lain tidak dapat masuk ke folder Jo tersebut. Selanjutnya masuk ke part 4, absolute permission. Nah, selanjutnya kemudian kita diminta untuk keluar dari terminal dengan cara mengetikkan exit, lalu enter. Selanjutnya kita login sebagai Jo dengan cara su spasi min l spasi Jo. Selanjutnya kita kembali ke home directory dengan perintah cd spasi titik-titik. Kemudian kita lihat permissionnya ls min l. Nah, bisa kita lihat di sini user lain tidak dapat mengeksekusi
mengeksekusi folder dari Jo. Selanjutnya di sini kita akan modifikasi user lain untuk folder Jo sehingga user lain dapat meread dan mengexecute tetapi tidak dapat mewrite, sambil tetap mempertahankan bidang dari si user untuk dapat meread, write, and execute. 7 digit pertama ini merupakan untuk si user yang dapat meread, write, and execute. Lalu di kedua itu ada kosong untuk grup. Di sini kita nonaktifin untuk grupnya jadi 0 semua. Artinya tidak bisa read, write, and execute. Lalu yang ketiga itu ada 5. Di sini untuk user lain sehingga dapat meread dan execute. Kemudian kita lihat perubahan permission pada folder Jo dengan cara kita ketikkan, yaitu ls spasi min l, lalu kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa user dapat meread, write, and execute. Untuk grup di sini strip tidak bisa read, write, and execute, dan untuk user lain dapat meread tetapi tidak dapat write dan dapat execute. Lalu kita ubah ke directory Jo dengan cara matikan cd spasi Jo, lalu kita enter. Selanjutnya kita buat file teks sederhana bernama text.txt dengan menggunakan touch, yaitu kita ketikkan dengan perintah touch spasi test.txt, lalu enter. Kemudian kita exit. Setelah kita exit dari terminal Jo, kita masuk ke user Jenny. Kita exit terlebih dahulu dari root dan masuk ke Cisco, lalu kita masuk ke Jenny dengan su-min-l spasi Jenny, lalu kita enter, masukin passwordnya lah sosial, kita kemudian enter, lalu kita ubah ke directory home dengan cara cd spasi /home. Kemudian lihat permissionnya dengan cara ls-min-l. Selanjutnya kita ubah ke directory home dari Jo, lalu kita lihat permissionnya. Nah, perhatikan bahwa di sini kita dapat masuk ke folder Jo dan membaca file di dalam directory. Kita dapat melihat file yang ada di dalam directory tersebut. Kemudian kita coba buat file, kita touch spasi jenny.txt. Nah, di sini perhatikan bahwa kita tidak memiliki permission untuk membuat file. Sekian video demonstrasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.